Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan makromolekul yang kedua, yaitu protein. Protein merupakan polimer alam yang terbentuk dari banyak monomer yang disebut asam amino, ya. Nah, untuk asam amino ini dia akan mengalami ikatan satu sama lainnya yang disebut dengan ikatan peptida, ya. Jadi protein monomernya disebut asam amino dan ikatan yang terjadi antara asam amino satu dengan lainnya disebut ikatan peptida. Secara umum, reaksi pembentukan polimer untuk protein dituliskan sebagai berikut. Ada asam amino sejumlah N, kemudian dia akan membentuk protein dan akan melepaskan molekul kecil yaitu air H2O sebagai hasil sampingan. Nah, untuk protein pembentukannya adalah dengan reaksi polimerisasi kondensasi. Pada bab polimer sudah dibahas ya. Untuk ikatan peptida, ikatan yang terjadi antara gugus amina dan gugus karboksil. Jadi setiap asam amino dia memiliki dua macam gugus, yaitu gugus amina dan gugus hidroksil. Nah, ini saya kasih keterangan. NH2 adalah gugus amina, ya, ini adalah gugus amina. Gugus hidroksilnya adalah yang CO ini, ya. Ini adalah gugus hidroksil. Untuk asam amino yang pertama ini sebelah kiri, asam amino kedua yang sebelah kanan ini. Nah, untuk garis di antara C dengan N di sini itu adalah ikatan peptida. Jadi ikatan yang menghubungkan asam amino satu dengan asam amino lainnya. Nah, yang di kanan itu juga sama, punya gugus amina NH atau awalnya NH2 karena ingin berikatan dengan asam amino yang di kiri hanya dilepas. Kemudian yang di kanan itu ada gugus COOH atau gugus karboksilnya ya. Nah, ini. Oke, itu untuk struktur dasar dari asam amino dan pembentukan ikatannya. Berikutnya sifat-sifat protein. Yang pertama sukar larut, sulit larut dalam air. Kemudian dapat mengalami koagulasi. Bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter. Nah, ini sifatnya amfoter, artinya dia bisa bersifat asam maupun basa sekaligus. Kemudian protein dapat mengalami kerusakan atau denaturasi jika dipanaskan. Contohnya kalian menggoreng telur. Nah, struktur proteinnya akan rusak sehingga akan mengalami penggumpalan atau pengendapan. Jadinya telurnya jadi keras gitu. Selanjutnya, struktur protein ada 4 macam, ada primer, sekunder, tersier, quaterner. Di situ ada gambarnya, bisa kalian lihat. Kalau primer berarti rantainya lurus aja, ya, atau bercabang hanya di awal saja. Kalau sekunder itu memiliki ikatan hidrogen pada rantai yang berstruktur alpha helix, lempeng beta dan lekukan beta. Jadi melengkung. Ya, jadi rantainya lurus tapi bentuknya melengkung. Ini disebut struktur sekunder, ditemukan pada DNA, RNA gitu ya. Untuk yang ketiga, struktur tersier ini struktur yang terjadi antara subunit protein. Jadi cabang dengan cabang mereka berikatan ya, membentuk subunit protein. Sedangkan struktur quaterner itu gabungan dari subunit-subunit protein itu ya. Nah, berikut ada penggolongan protein. Berdasarkan bentuknya, protein dibedakan jadi dua. Ada globular yang bentuknya bulat padat. Contohnya yang termasuk globular adalah protein enzim. Jadi semua enzim yang ada di tubuh kalian adalah termasuk protein, senyawa protein, dan protein transport yang ada di tubuh. Kedua ada filamen. Yang berbentuknya filamen itu berarti dia seperti serabut ya, jadi kayak benang-benang gitu. Contohnya adalah keratin yang ada pada rambut dan kolagen yang ada pada kulit. Kemudian berdasarkan komposisinya ada protein tunggal, yaitu protein yang hanya tersusun atas asam amino. Kemudian yang kedua ada protein majemuk. Protein majemuk itu protein yang untuk
untuk asam aminonya mengikat zat lain selain asam amino. Contohnya ada glikoprotein. Di situ artinya asam aminonya mengikat karbohidrat. Kemudian ada lipoprotein, asam aminonya mengikat lipid atau lemak. Kemudian ada fosfoprotein, berarti protein atau asam aminonya mengikat fosfat. Kemudian hemoprotein, asam aminonya mengikat besi. Sedangkan berdasarkan fungsi biologisnya, protein digolongkan menjadi 7. Ada protein yang berupa enzim, itu contoh-contoh enzim. Kemudian ada protein yang berupa hormon, di dalam tubuh kita ada hormon itu. Kemudian protein yang berfungsi sebagai antibodi atau sistem imun, contohnya ada trombin, fibrinogen, imunoglobin. Kemudian yang keempat ada protein transport, contohnya hemoglobin yang ada di sel darah merah, sama protein membran. Kemudian protein kontraktil untuk alat gerak, protein struktur sebagai pelindung, tadi contohnya di kulit dan di rambut, keratin. Dan ketujuh ada protein nutrien, contohnya albumin. Albumin itu ditemukan di telur ya. Telur itu kan calon dari anak ya. Calon anak dari misal telur ayam, berarti kan calon anak ayam. Nah, di situ di dalam telurnya itu ada albumin yang berisi makanan untuk anak ayamnya gitu. Selanjutnya kalau kita belajar protein, kita juga akan belajar asam amino karena asam amino adalah penyusun dari protein. Tadi asam amino strukturnya dia memiliki 2 gugus yaitu amina dan karboksil ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya untuk gugus aminanya NH2, karboksilnya adalah COOH. Kemudian di tengah C, yang di tengah itu akan mengikat R. Gugus R ini bisa juga berupa gugus alkil, bisa juga mengikat atom belerang atau S. Kemudian bisa juga mengikat gugus asam maupun basa. Jadi untuk asam amino, kan asam amino tuh jenisnya banyak sekali. Ada glisin, alanin, leusin. Nah, pembedanya itu untuk asam amino semuanya sama, punya gugus amina dan karboksil. Nah, pembedanya letaknya ada pada gugus R-nya, ya. Selanjutnya, sifat asam amino sama seperti protein ya. Kemudian asam amino dibedakan jadi 2. Ada asam amino esensial, itu artinya tidak ada di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita tidak menghasilkan asam amino esensial. Contoh asam amino esensial ada histidin, arginin, dan seterusnya. Nah, itu kita harus mendapatkan dari luar, yaitu dari makanan, bisa dari hewan maupun tumbuhan. Yang kedua, ada asam amino non esensial. Berarti itu sudah ada di tubuh kita sendiri, tubuh kita menghasilkan, tidak perlu kita dapatkan dari sumber luar. Contohnya alanin, asam aspartat, asam glutamat, dan lain-lain. Nah, sifat asam amino tadi yang pertama dia bersifat amfoter, sama seperti protein, berarti dia bisa bertindak sebagai asam maupun basa saat dia menjadi ion Zwitter. Ion Zwitter itu maksudnya di dalam satu molekul itu ada 2 ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Yang berperan sebagai ion positifnya adalah NH3, sedangkan negatifnya adalah COO-. Kalau dia akan bereaksi dengan ion positif, berarti nanti yang maju menghadapi ion positif adalah gugus COO. Sedangkan kalau akan berikatan dengan ion negatif, berarti nanti yang maju menghadapi adalah gugus NH3+-nya gitu ya. Berikutnya pH isoelektrik ya. Jadi untuk asam amino itu ada namanya titik isoelektrik. Titik isoelektrik itu adalah titik di mana pH di mana asam amino menjadi bermuatan netral ya. Jadi positif negatifnya netral. Di situ ada keterangannya, jika pH-nya lebih rendah dari titik isoelektrik. Misal nih ada asam amino A, titik isoelektriknya pada pH 6. Jadi kalau pH dia berada di keadaan pH di bawah 6, misal pH 4, berarti dia akan bersifat asam. Nah, di situ ada ya tandanya dia mengikat H+ ya, sehingga dia bermuatan positif.
Kemudian jika pH-nya sama dengan titik isoelektrik, misal pH-nya 6, berarti dia akan membentuk ion Zwitter. Artinya dalam satu molekul ada ion positif dan negatif sekaligus. Nah, tapi kalau pH-nya lebih tinggi dari titik isoelektriknya, maka dia akan melepaskan H+, ya. Jadi tinggal ada ion negatif pada COO- gitu. Ya, jadi syaratnya asam amino memiliki ion Zwitter atau dua ion sekaligus positif dan negatif jika pH-nya sesuai dengan titik isoelektriknya. Kalau lebih rendah dia akan bermuatan positif, kalau pH-nya lebih tinggi dari titik isoelektrik akan bermuatan negatif. Selanjutnya, asam amino bersifat optis aktif dan bisa mengalami denaturasi seperti protein. Kalau asam amino bisa larut dalam air, tapi kalau protein susah ya, karena protein dia molekulnya lebih besar. Selanjutnya ini yang paling penting yaitu uji protein. Uji protein ada 5 macam. Yang pertama uji ninhidrin. Uji ninhidrin ini hanya untuk menguji adanya asam amino, ya. Tandanya positif di situ ada yaitu warna ungu. Kemudian yang kedua uji Biuret. Uji Biuret itu untuk mengecek apakah suatu senyawa mengandung ikatan peptida. Ingat ya, ikatan peptida itu ikatan antara asam amino satu dengan lainnya. Tandanya positif adalah dengan adanya warna ungu. Jadi hampir sama dengan uji ninhidrin. Untuk yang ketiga, uji santoproteat, dan yang keempat, uji Milon itu lebih spesifik. Nah, tujuannya adalah untuk mencari, mengidentifikasi protein mana yang mengandung cincin benzena, ya. Jadi protein yang mengandung asam amino yang di dalamnya ada cincin benzena, karena tidak semua asam amino itu ada cincin benzenanya, ada benzenanya, ya. Nah, nanti membedakannya dengan uji santoproteat maupun uji Milon. Tandanya kalau santoproteat positif itu warna jingga, kalau uji Milon ada endapan merah. Selanjutnya uji yang kelima yang tidak kalah penting yaitu uji timbal asetat. Tujuannya di sini adalah untuk menentukan ya asam amino atau protein yang mengandung sulfur atau belerang. Nah, sama seperti yang sebelumnya, ada asam amino yang mengikat benzena, ada juga asam amino yang mengikat sulfur atau belerang. Nah, untuk membedakannya yaitu dengan uji timbal asetat. Tandanya mengandung sulfur yaitu kalau positif akan terjadi warna biru tua atau endapan hitam. Ya, jadi kayak arang gitu. Endapan hitam. Ya, jadi muncul endapan hitam. Oke, itu untuk uji pada protein. Nah, sekian untuk pembelajaran protein. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih.